Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat, di pelajaran sekolah sahabat, di program sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari, setiap jam 7 malam. Bila saja pemirsa memiliki kendala saat menemukan video kami, boleh ketik di YouTube dengan kata kunci pencarian sekolah sahabat 777. Maka dengan itu pemirsa lebih mudah menemukan kami setiap harinya. Saudara dan saudariku, pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini berjudul Tangga Yakub. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan hormat kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat yang diangkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-27. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami semakin setia kepada Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, pelajaran kita hari ini sangat menarik. Mengapa saya katakan sangat menarik? Karena mungkin bagi pemirsa pernah mengalami apa yang dicatat dalam Kejadian pasal 27, yaitu tentang penipuan. Mungkin saja saudara atau saya adalah korban dari penipuan. Baik penipuan dari bentuk materi atau juga mungkin penipuan dalam bentuk janji dan seterusnya. Saat ini kita melihat di sana ada sosok yang tertipu yang bernama Esau. Namun setelah Esau mengetahui dan mengerti bahwa dia sudah ditipu oleh saudara kandungnya, yaitu yang bernama Yakub, maka dia mengadakan suatu pergumulan besar. Dia benci kepada saudaranya. Dan ada beberapa dampak yang kita lihat setelah Esau mengetahui bahwa dirinya ditipu dan juga dia sudah mengetahuinya dan mengerti. Dampak yang pertama, Esau ingin membunuh Yakub. Tidak ada istilah saudara lagi bagi Yakub. Mengapa? Karena harga dirinya sebagai anak sulung telah direbut oleh adiknya Yakub. Dan biasanya anak sulung lah yang mewarisi berkat yang diberikan oleh ayahnya. Namun hak sulungnya sudah dirampas oleh Yakub pada saat Esau menjual hak sulungnya dengan bubur kacang merah. Saudaraku, dampak yang kedua setelah Esau mengetahui dan mengerti bahwa dirinya sudah ditipu, Ribka khawatir dan ingin mencegah kejahatan ini. Ribka sudah mengetahui bahwa Esau akan membunuh adiknya. Maka Ribka khawatir. Sedangkan firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ribka khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena jangan sampai anak yang dia kasih yang bernama Yakub dibunuh oleh anak kandungnya juga, yaitu Esau. Dampak yang ketiga yang kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita dan juga dari kitab Kejadian pasal 27, yang ketiga adalah Ribka akhirnya mencegah atau mengatakan kepada Yakub, mendesak Yakub supaya pergi ke rumah saudaranya Ribka yang bernama Laban. Yakub belum pernah ke tempat saudaranya Ribka, atau istilah orang Batak, ke tempat tulangnya. Dia belum pernah pergi ke sana. Tapi Ribka mendesak harus pergi supaya Yakub selamat dari kecaman Esau. Saudara dan saudariku, dan dampak yang keempat, Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpi. Inilah latar belakang Yakub mendapatkan mimpi. Berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam mimpi itu, Yakub melihat tangga luar biasa yang terhubung dengan Tuhan. Ini mengartikan bahwa tangga Betel menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai oleh karena Tuhan. Hanya melalui Tuhan. Bila saat Tuhan datang kepada manusia.
Berbeda dengan Babel yang ingin berusaha mencapai langit. Saudara dan saudariku, batu tempat meletakkan kepala Yakub disebut Bet-El, yang disebut dengan Betel, yang artinya adalah rumah Allah. Dan ini merujuk kepada Bait Allah, tempat kudus. Saudara dan saudariku, melalui pelajaran ini kita dapat melihat bahwa Yakub melihat tangga bukan oleh karena usahanya, bukan oleh karena kebaikannya, bukan oleh karena prestasinya atau hubungannya berkualitas dengan Tuhan, tetapi karena Tuhan turun langsung kepadanya. Bila kita lihat latar belakangnya, posisi Yakub dalam hal ini adalah orang yang tercemar dalam kasus penipuan terhadap saudaranya sendiri. Tentunya Yakub tidak layak bertemu dengan Tuhan. Namun Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan penuh pemurah. Dia memberikan apa? Dia menunjukkan itu. Artinya bukan karena usaha Yakub, tetapi karena kehendak Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami sudah siap belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Melalui pelajaran ini kami menyadari bahwa kami manusia penuh dengan dosa, manusia cemar. Namun Tuhan dapat menggunakan kami untuk menyatakan kabar keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Dan kami mengetahui semuanya bukan karena usaha kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua pemirsa Bakti Channel, berkati dalam kesehatan, berkati dalam pertumbuhan iman, berkati juga di dalam hari sukacitanya bila mereka berulang tahun, tambahkan sempurnakan sukacita mereka, memperoleh berkat datangnya dari Tuhan. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Dan bila ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan jalan keluar, biarlah mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Banyak dosa kami Tuhan, ampunkanlah kiranya kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.